Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan al hadimil jannan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'ihi fi kulli waqtin wa awan. Pada semuanya makhluk di jagat alam raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-143. Anta ila halimihi idza adaqtahu ahwaja minka ilaihi idza asaitahu. Engkau tatkala taat kepada Allah, maka itu lebih membutuhkan kepada sifat kemurahannya Allah terhadapmu daripada tatkala engkau maksiat kepadanya. Orang yang taat kepada Allah, kenapa kok malah membutuhkan sifat kemurahan Allah lebih banyak daripada orang maksiat? Ayo, kenapa? Nah, ini jawabannya. Wadzalika li'anna ta'ata bisatul izzi warif'ah walin nafsi fiha syahwatun wa mut'atun wali anan nasa yalhaduna sahibat ta'ati adh-dhahirah wa yangdurunahu bi'ani ta'zim wa yubadiruna ilai bil khidmah wat takrim wa kullama azama fi ainil khalqi saqata fi ainil haqi in kana yafrahu bidzalika wa yakna'u bihi dunal malikil haqi. Seseorang tatkala taat kepada Allah, bisa beribadah kepada Allah. Nah, ibadah itu dasarannya mulia dan utama. Lah nafsu itu lebih senang pada sifat-sifat keutamaan, kemuliaan, sifat-sifat baik itu yang nol ke kanan itu seneng. Nah, itu alasannya. Lah, manusia kebanyakan melihat seseorang yang dohirnya baik-baik itu yang seneng. Apik secara dohirnya itu akan dilihat orang, tapi yang secara dohir tidak baik, manusia nggak mau melihatnya, malah meremehkannya. Melihat dia, orang-orang yang nggak pernah sholat diremehkan, nggak pernah sholat katanya Islam, tapi nek sholatnya 5 waktu dianggap baik. Orang yang kelihatannya baik, orang-orang dia mau membantunya, mau memuliakannya, karena kelihatannya tidak baik, curiga. Lah, wa kullu ma a'dhuma fi ainil khalqi saqata fi ainil haqi. Padahal orang yang dilihat manusia itu agung, baik, mulia di pandangan makhluk, di pandangan Allah belum tentu, bisa jadi gugur, tidak baik. Ingkana yafrobidalika wa yakna'u bihi dunal malikil haq. Jika dia senang dengan itu, nerima dengan yang baik-baik itu, tapi tatkala dikasih sesuatu yang tidak baik, dia terpaksa harus melakukan kesalahan. Gimana kalau orang terus melakukan maksiat? Bikhila fil maksiati fa innama hiya bisatu dzulli wal inkisar. Lah dasarannya maksiat itu kan hina, putus asa. Jadi orang ada yang mungkin mengambil barang orang lain karena terpaksa, nggak punya makanan, dia makan. Wa mahalis sukuti wal ikhtikor, dan derajatnya turun kalau seseorang yang terlihat melakukan maksiat, melakukan dosa-dosa, dan dia akan terhina.
koruptor kalau sudah ketahuan, ya dia akan merasa hancur hidupnya, terhina. Wa kullu ma saqata fi ainil khalqi a'dhuma fi ainil haqi. Bisa jadi seseorang yang hancur di pandangan makhluk itu agung di hadapan Tuhan. Fakanal abdu fi halit ta'ati li rabbi ahwaja ila halimihi wa afwihi minhu fi halil maksiyati. Karenanya seorang hamba tatkala taat kepadanya, bisa melakukan ibadah kepadanya, dia lebih membutuhkan anugerahnya Allah, ampunannya, daripada tatkala dia melakukan maksiat. Li'anat ta'atal ladzi yang sya'u anha al-izzu wal istikbar akbahu minal maksiat allati turisudul wal iftikor. Karena apa? Karena maksiat, kemudian dengan maksiat itu karena ketaatan, setelah melakukan ketaatan itu akan muncul merasa mulia, merasa baik. Nah, merasa mulia, merasa baik, kadang tuh sombong, terus meremehkan orang lain, orang yang sholat lengkap, meremehkan orang yang tidak sholat, orang yang haji, meremehkan orang yang belum haji, orang yang suka sedekah, nanti wah aku loh orang yang baik, merasa dirinya baik, tapi kan berarti kebalikannya, meremehkan orang yang tidak bisa sedekah. Karena itu taat yang memunculkan sifat mulia, sifat merasa dirinya baik, lalu memunculkan kesombongan dalam hatinya, itu akbahu minal maksiatil lati turisudullah wal iftikor, lebih jelek daripada maksiat yang dengan maksiat itu menyebabkan dia merasa hina, merasa butuh pada Tuhan. Karena sudah terhina di hadapan makhluk, maka dia membutuhkan satu-satunya yang ia gantungi hanya Tuhan. Bal fil haqiqati laisa fitoatin. Balik, malah orang yang melakukan taatan lalu merasa dia bisa melakukan, dia bisa melakukan mulia, dia bisa merasa terbaik, dia bisa melakukan sombongan, itu secara hakikat dia malah tidak taat. Li'anat ta'ata allati tujibul bu'da laisa bita'atin. Karena apa? Ketaatan itu tujuannya apa? Untuk taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Nah, sedangkan dia melakukan ketaatan secara fisik tetapi dalam hatinya malah jauh dari Allah, berarti secara hakikat dia tidak melakukan ketaatan. Hakikat itu apa sih? Hakikat itu secara rohani, pandangan secara dalamnya, secara kolbunya. Wal maksiatul lati tujibul qurba laisa bimaksiatin. Sedangkan sebaliknya maksiat, orang kena maksiat, terpaksa hidup tersandung maksiat, lalu dia merasa hina, merasa dosa, menjadikan dia taubat, kemudian mendekat kepada Tuhan. Nah, sesungguhnya itu bukan maksiat. Karena orientasi ibadah itu adalah ubudiyah. Ubudiyah itu menghamba itu merendahkan diri, merasa hina, merasa butuh kepada Allah. Itu ubudiyah, hamba. Tapi ya beda sebaliknya, orang yang melakukan maksiat malah merasa bangga, malah dipertontonkan. Lah itu malah diulangi berkali-kali. Wah, beda, itu lebih parah lagi. Bukan seperti yang dimaksud di sini. Itu lebih parah daripada taat kemudian ini tadi
merasa baik, tapi ini sudah maksiat, merasa baik, marah. Kayaknya orang sekarang itu korupsi berkali-kali, tapi dia aja merasa mulia. Parah ini, hatinya sudah tertutup, sudah hitam, sehingga wis maksiat malah dia anggap baik. Wafil hadis yaqullahu tabaraka wa ta'ala ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Saya itu berada di dalam hati hamba yang menuju ke arahku dengan hancur, merasa terpaksa, putus asa terhadap selain Allah yang kita. Wa man kana Allahu indahu a'dama min alfi mutin tujiblahu ta'un wa tartuhu wa butuhu. Barang siapa yang di sisi Allah itu, maka itu yang lebih utama, lebih agung daripada 1000 orang yang taat. Tetapi ketaatannya malah menyebabkan dia ditundung dari sisi Allah, malah jauh dari sisi Allah. Jadi taat tujuannya takarub kepada Allah, tetapi malah menjauhkan diri dari sisi Allah. Maka yang lebih mana? Yang lebih utama yang mana? Yaitu yang di dalam hatinya lebih agung kepada Allah. Karena itu Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi alaihissalam, Qul li ibadi as-sadiqina la taqtaru fa inni lam akum alaihim adli wa qisti adbahum ghairu dhalimin lahum. Katakanlah kepada hambaku yang benar-benar jangan terbujuk. Sesungguhnya saya tidak menetapkan keadilanku. Dan jika saya tidak menetapkan keadilanku dan bagian dari sisiku, saya akan mengazab mereka dengan tidak dolim kepada mereka. Wa qul ibadi al khatiina la tai'asu mir rahmati, dan katakan kepada hambaku yang dia salah, yang melakukan kesalahan, jangan putus asa dari rahmatku. Wala tai'asu mir rahmatillah innahu lai'asu mir rahmatillah illal qaumud dzalimun apa fasikun. Maka janganlah putus terhadap rahmat Allah. Barang siapa yang putus terhadap rahmat Allah itu orang yang zalim. Fa innahu la yakbaru alaya dzambun aghfiru. Sungguhnya dosa itu tidak terbilang besar jika aku akan mengampuninya. Karena itu Abu Yazid Al-Bustami mengatakan taubatul maksiati wahidatun wa taubut taati alfu taubatin. Taubatnya maksiat itu cukup satu, tetapi taubat kepada taat itu harus malah 1000 taubat. Malah harus taat, bukan dohirnya saja. Batinnya itu lebih utama, karena dohir kadang membujuk, kelihatan baik, tapi ya batinnya busuk. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla istighfar salasan. Karena itu Nabi tatkala salat setelahnya istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Takliman lil ummati fi syuhudit taksir, karena mengajarkan kepada umatnya bahwasanya ibadahnya itu banyak kekurangan, tidak ada apa-apanya. Wa illa fal istighfar min ta'atin. Nah, jika tidak itu mengajarkan
kepada makhluk itu nggak butuh istighfar. Ngapain sudah HP kok malah istighfar? Nah, itu menunjukkan hal ke arah gitu. Wala dzamba alal mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad tidak punya kesalahan, tidak punya dosa, dia maksum. Tetapi masih istighfar, bahkan dalam hadis Nabi Muhammad istighfar 100 kali, minta ampun itu 100 kali. Nah, kita sudah merasa dosa, sudah dosa tapi nggak mau minta ampun lah itu. Allah lebih suka orang yang selalu terjerumus dosa dan selalu taubat. Jadi karena dia merasa rendah, merasa hina dan seterusnya. Walama kan al maksiat bisa tudul wal ihtiqar kama taqaddama wa aqrabu limaqamil ubudiyah wa ta'atu bisa tul izzi wa rif'ah faftaqara ila khilmillahi aksaru soron nasu yatlubuna sitra fil maksiyah au anha khaufan mimma yang sa'u anha. Karena itu maksiat dasarnya adalah hina dan diremehkan seperti yang diuraikan tadi, maka dia lebih dekat kepada makom ubudiyah. Orientasi ibadah itu kan tujuannya manusia jenenge menghamba, itu ya merendahkan diri, merasa hina, merasa di bawah. Nah, itu. Jadi kalau maksiat malah lebih dekat ke situ. Beda dengan maksiat wa ta'atu bisatul izzi wal if'ah. Taatan melakukan kebaikan itu malah dasarnya mulia dan unggul, maka butuh pada kasih sayang Allah. Jika dengan melakukan kebaikan lalu malah hatinya merasa utama, merasa mampu, merasa lebih baik dari orang lain, nah bisa jadi malah dia menjauhkan diri kepada Allah. Dan hal seperti ini ada metodologi jalan dan caranya. Metodologi jalan dan caranya supaya manusia itu selamat ketika melakukan kebaikan itu merupakan tuntunan dari Allah, dituntun ke arah mana dan dihindarkan dari maksiat sehingga selamat. Itu ada metodologi jalan dan caranya. Ketika metodologi jalan dan caranya itu diikuti, Allah akan mengambil alih dirinya. Jika sudah fana, dirinya itu hilang, Allah mengambil, itu namanya baqo. Dan ketika diambil alih dirinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia celupan Allah, dan itu dipelajari, dipraktekkan di Thariqah Al-Mahdiyah Nusantara. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man kana Allahu indahu a'dama min alfi mutin tujiblahu ta'un wa tartuhu wa butuhu. Barang siapa yang di sisi Allah itu, maka itu yang lebih utama, lebih agung daripada 1000 orang yang taat. Tetapi ketaatannya malah menyebabkan dia ditundung dari sisi Allah, malah jauh dari sisi Allah. Jadi taat tujuannya takarub kepada Allah, tetapi malah menjauhkan diri dari sisi Allah. Maka yang lebih mana? Yang lebih utama yang mana? Yaitu yang di dalam hatinya lebih agung kepada Allah. Karena itu Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi alaihissalam, Qul li ibadi as-sadiqina la taqtaru fa inni lam akum alaihim adli wa qisti adbahum ghairu dhalimin lahum.
katakanlah kepada hambaku yang benar-benar jangan terbujuk. Sesungguhnya saya tidak menetapkan keadilanku, dan jika saya tidak menetapkan keadilanku dan bagian dari sisiku, saya akan mengazab mereka dengan tidak dolim kepada mereka. Wa qul ibadi al khatiina la tai'asu mir rahmati, dan katakan kepada hambaku yang dia salah, yang melakukan kesalahan, jangan putus asa dari rahmatku. Wala tai'asu mir rahmatillah, innahu lai'asu mir rahmatillah illal qaumud dzalimun apa fasikun. Maka janganlah putus terhadap rahmat Allah. Barang siapa yang putus terhadap rahmat Allah itu orang yang zalim. Fa innahu la yakbaru alaya dzambun aghfiru. Sungguhnya dosa itu tidak terbilang besar jika aku akan mengampuninya. Karena itu Abu Yazid Al-Bustami mengatakan taubatul maksiati wahidatun wa taubut taati alfu taubatin. Taubatnya maksiat itu cukup satu, tetapi taubat kepada taat itu harus malah 1000 taubat. Malah harus taat, bukan dohirnya saja. Batinnya itu lebih utama, karena dohir kadang membujuk, kelihatan baik, tapi ya batinnya busuk. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla istighfar salasan. Karena itu Nabi tatkala salat setelahnya istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Takliman lil ummati fi syuhudit taksir, karena mengajarkan kepada umatnya bahwasanya ibadahnya itu banyak kekurangan, tidak ada apa-apanya. Wa illa fal istighfar min ta'atin. Nah, jika tidak itu mengajarkan kepada makhluk, ya nggak butuh istighfar. Ngapain sudah HP kok malah istighfar? Nah, itu menunjukkan hal ke arah gitu. Wala dzamba alal mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad tidak punya kesalahan, tidak punya dosa, dia maksum. Tetapi masih istighfar. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad istighfar 100 kali, minta ampun itu 100 kali. Nah, kita sudah merasa dosa, sudah dosa tapi nggak mau minta ampun. Lah itu Allah lebih suka orang yang selalu terjerumus dosa dan selalu taubat. Jadi karena dia merasa rendah, merasa hina, dan seterusnya. Walama kan al maksiat bisa tudul wal ihtiqar kama taqaddama wa aqrabu limaqamil ubudiyah wa ta'atu bisatul izzi wa rif'ah faftaqar ila khilmillahi aksaru saran nasu yatlubuna sitra fil maksiyah au anha khaufan mimma yang sa'u anha. Karena itu maksiat dasarnya adalah hina dan diremehkan seperti yang diuraikan tadi, maka dia lebih dekat kepada makom ubudiyah. Orientasi ibadah itu kan tujuannya manusia jenenge menghamba, itu ya merendahkan diri, merasa hina, merasa di bawah. Nah, itu. Jadi kalau maksiat malah lebih dekat ke situ. Beda dengan maksiat, wa ta'atu bisatul izzi wal if'ah. Taatan, melakukan kebaikan itu malah dasarnya mulia dan unggul, maka butuh pada kasih sayang Allah. Jika dengan melakukan kebaikan lalu malah hatinya merasa utama, merasa mampu, merasa lebih baik dari orang lain, nah bisa jadi malah dia menjauhkan diri kepada Allah.
Dan hal seperti ini ada metodologi jalan dan caranya. Metodologi jalan dan caranya supaya manusia itu selamat ketika melakukan kebaikan itu merupakan tuntunan dari Allah, dituntun ke arah mana dan dihindarkan dari maksiat sehingga selamat. Itu ada metodologi jalan dan caranya. Ketika metodologi jalan dan caranya itu diikuti, Allah akan mengambil alih dirinya. Jika sudah fana, dirinya itu hilang, Allah mengambil, itu namanya baqo. Dan ketika diambil alih dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia celupan Allah, dan itu dipelajari, dipraktekkan di Thariqah Al-Mahdiyah Nusantara. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul hadi ila sabili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.